Halo semua, selamat datang di Autorider. Kali ini kita akan berinteraksi dengan salah satu motor Yamaha terbaru. Dia adalah skutik pekerja. Untuk Anda yang mungkin mencari motor yang benar-benar fungsional, yang harganya affordable, tidak terlalu mahal, tapi motornya punya banyak fungsi yang bisa dipakai buat harian dan bisa mendukung aktivitas Anda. Ini adalah Yamaha Frigo, dan ini adalah Yamaha Frigo yang paling murah karena ada dua varian. Yang ini harganya 21,4 juta rupiah, dan yang satu lagi lebih mahal, hampir 2 jutaan, tapi dia punya beberapa fitur tambahan. Ya, misalnya dia sudah pakai keyless dan sudah punya fitur koneksi dengan Y-Connect. Kita akan bahas yang ini, yang versi paling murahnya. Jangan kemana-mana, kita akan detailin sedikit dan kita akan cobain buat harian. Seperti apa rasanya. Sebagai pengingat saja, motor ini mengalami rombakan desain yang cukup besar karena jauh berbeda dibanding Frigo yang sebelumnya. Dia memang ditambahkan fitur koneksi untuk varian yang lebih mahal ya, tapi dia dikurangi ABS. Yamaha menyebutkan ABS untuk Frigo ini memang sengaja tidak dihadirkan lagi karena berkaitan sama harga, supaya harganya tetap affordable. Tapi dengan mungkin fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang cocok buat harian. Kita lihat dulu secara desain, dia berubahnya cukup drastis ya, terutama di bagian depan dan belakang itu langsung bisa kelihatan bahwa ini Frigo baru. Di depan dia mirip sama saudaranya yang Maxi Series, Yamaha Lexi. Di depan dia pakai lampu posisi warnanya biru dan bentuknya seperti huruf V gitu ya, sehingga langsung bisa kelihatan, oh itu Frigo baru tuh lewat tuh. Di belakang juga dia tampilannya lebih ramping dibanding yang Frigo yang lama. Dia lampu belakangnya juga jadi menciut sedikit ya, sehingga tampilannya jadi lebih sporty dibanding yang lama. Tapi sepertinya banyak sekali komponen yang masih dipertahankan sama Yamaha di sini. Misalnya ini adalah spion sejuta umat, jadi spion abadi, bentuknya begini-begini aja dari dulu. Terus peleknya juga seperti tidak berubah, jadi ukuran ban dan kaki-kaki masih serupa dengan yang lama. Bannya masih pakai ukuran 12 inci, dan di depan dan belakang sedikit berbeda ya. Di depan pakai ban 100 profil 90 ring 12, di belakang 110 profil 90 ring 12. Ring 12-nya mirip sama pelek dari Yamaha Grand Filano baru, tapi ban yang dipakai Frigo ini lebih gendut dan lebih kekar, sehingga kalau mungkin Anda punya Grand Filano pengen sedikit motornya lebih gendut lagi, bisa pakai ban dari Yamaha Frigo, karena sepertinya peleknya sama persis di depan dan belakang, hanya beda ukuran ban saja. Lalu apa saja fitur-fitur fungsional dari Yamaha Frigo ini yang dipertahankan? Pertama, dia punya tangki yang ada di depan dan di sebelah kiri, jadi tidak menyatu dengan jok. Ada beberapa kelebihan dan juga mungkin kelemahan juga ya. Tapi kita bahas kelebihannya dulu, karena dia tangkinya itu tidak mengurangi bagasi, sehingga bagasinya sangat besar. Dia walaupun motor 125 cc Matic, tapi bagasinya hampir sama dengan NMAX. Setara lah ya. Kapasitas bagasinya 25 liter, karena tangki bensinnya tidak ada di belakang sini tapi di bawah. Nah, mengisinya melalui lubang di sebelah kiri. Jadi Anda nggak usah buka jok lagi, tinggal turun untuk membuka tangki bensin. Nah, kekurangannya adalah kalau Anda ngisi bensin, nah kayaknya harus milih-milih nih dispensernya di sebelah mana. Karena kalau kita ngisi dispenser di sebelah kanan, agak susah nih nanti operatornya untuk colok ke tangki bensin yang di sebelah kiri. Jadi enaknya kita motor ada di sebelah kanan dispenser, dispensernya di sebelah kiri, sehingga lebih enak nih dia. Jadi harus milih-milih ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau di sebelah kanan, cuman agak ribet aja ntar selangnya ke sini. Lalu dia punya beberapa fitur yang menurut saya ini fungsional banget. Seperti di sini ada kantong untuk bisa naruh handphone, bisa naruh botol minum yang gede juga cukup di sini. Dan ada output
DC 12 volt, sehingga kalau naruh handphone di situ, ngecas di situ, langsung aja kabelnya nggak usah terlalu terjuntai kemana-mana, karena ada di sebelah kanan semua. Tapi sayangnya dia kotak penyimpanan ini terbuka, dan kalau hujan ya harus diamankan ya barang-barang Anda termasuk handphone. Nah, di sini output DC-nya 12 volt, sehingga Anda harus menyediakan mobile charger sendiri untuk bisa ngecas handphone. Karena menurut Yamaha nih, dia tidak menyediakan USB charger karena sekarang rata-rata handphone itu chargernya beda-beda ya. Jadi misalnya ada yang kabelnya USB Type-C to Type-C, jadi nggak bisa kalau pakai USB charger. Ya kira-kira gitu deh. Oke, lalu kita lihat lagi apa saja yang ada di sini. Semuanya fiturnya standar sekali, karena untuk yang varian yang paling murah ini dia tidak punya stop and start system, jadi mesinnya nggak mati pada saat berhenti di lampu merah. Tidak ada tombolnya di sini, jadi kosong. Sementara dia punya speedometer yang ya sebenarnya sama yang varian yang mahal ya. Dia tampilannya digital, dan walaupun dia casingnya besar, tapi ternyata layarnya nggak sebesar itu, kecil sekali di tengah-tengah sini. Dia LCD-nya positif, jadi layarnya terang, hurufnya hitam. Ada fuel meter, ada kecepatan, lalu ada petunjuk yang bisa diganti-ganti sini, mulai dari odometer, trip meter, satu saja, lalu ini voltase baterai. Dan ada jam, jadi bisa setel jam di sini. Nah, bagaimana dengan mesinnya? Urusan dapur pacu, sebenarnya Yamaha pakai mesin yang identik untuk rata-rata generasi 125 mereka. Jadi mesin ini mirip banget sama Yamaha Gear. Dan sebenarnya basic mesin yang sama juga diaplikasi untuk Yamaha Filano, Yamaha Fazio, itu mirip-mirip saja, hanya bedanya dia tidak ada sistem hybrid. Tapi sebenarnya teknologinya juga mirip, karena dia juga sudah blue core, jadi silindernya juga sudah pakai diasil, dan dia sudah pakai smart motor generator. Walaupun dia tidak punya sistem hybrid, tapi sebenarnya sistem starternya juga sudah halus. Sekarang kita coba hidupkan saja. Nah, jadi mesinnya begitu di starter langsung hidup tanpa ada bunyi-bunyi cekrak gitu dulu ya. Dan asiknya motor ini cukup ringan karena bobot total dari motor ini adalah 100 kg untuk tipe ini. Untuk tipe yang lebih mahal itu mungkin karena ada tambahan modul dan beberapa peranti lain itu beda 2 kilo, jadi 102 kilo. Yang ini 100 kilo. Dan tinggi joknya adalah 778 mm, cukup rendah. Ini dibanding misalnya Yamaha Grand Filano ya, ini berasanya memang lebih rendah karena secara kontur dia joknya ada undakan di sini, jadi ada pinggulnya di sini. Mungkin karena gayanya sporty ya, sehingga dibikin seperti itu, sehingga pada jok pengendara ini rasanya memang lebih rendah. Dan di bagian depan terasa lebih ramping, sehingga buat duduk itu lebih enak untuk menapak ke tanah. Apalagi kalau Anda nggak setinggi saya, postur saya 185 cm, jadi motor ini memang cukup kecil untuk saya naiki. Oke, sekarang kita akan cobain saja langsung di jalan raya seperti apa rasanya Yamaha Frigo ini. Yamaha Frigo baru ini ternyata cukup menyenangkan ya. Ya, sama Yamaha beberapa fitur dipertahankan di Yamaha Frigo ini. Dia tetap pakai ban 12 inci, dia tetap pakai tangki di sebelah kiri, jadi pengisiannya tidak harus buka jok lagi. Jadi dengan tangki di sebelah kiri ini Anda dapat space bagasi yang cukup besar. Kapasitas bagasinya 25 liter, bayangkan itu sama dengan Yamaha NMAX. Padahal motor ini tidak segede NMAX, jadi harus diakui motor ini cukup akomodatif buat Anda yang cukup sibuk ya, buat berkendara sehari-hari dengan bawaan banyak. Mungkin bawa backpack, atau bawa laptop, atau bawa beberapa barang. Mungkin Anda wanita dan butuh beberapa barang yang dibawa, itu cukup banget di bagasinya Frigo ini. Itu tetap dipertahankan. Dan
Sekarang tampilannya jauh lebih segar. Di depan Anda bisa lihat ada position lamp warna biru, jadi itu mirip sama Alexi. Jadi motor ini jauh lebih stylish, lebih keren lah dilihatnya ya. Belakang juga jauh lebih sporty. Dan sepertinya posisi riding dari Frigo ini masih lumayan dipertahankan sama Yamaha. Dia motornya beratnya sekitar 100 kg, jadi ya memang sedikit lebih berat dibanding Yamaha Gear, harus diakui. Tapi tetap enteng lah, enteng banget kok motornya. Dan joknya cukup rendah karena dia joknya kayak berundak gitu ya. Jadi untuk bagian pengendara dia joknya lumayan rendah ke tanah dan bisa cukup mengontrol motor dengan baik. Buat nyelip-nyelip juga seperti ini enak banget, buat muter balik juga enak banget. Jadi motornya lincah banget buat harian, buat membawa barang juga oke. Sementara posisi riding harus diakui masih mirip dengan Frigo yang lama. Jadi posisi stang, jok sama deck ini segitiga itu masih mirip rasanya. Dia stangnya tidak terlalu tinggi. Yang saya kurang suka sebenarnya ya, untuk sepatu saya yang ukuran cukup besar sekitar 45-46 ini di deck agak sempit sih menurut saya. Jadi bagian belakang sepatu saya mentok dengan bagian belakang deck, sementara yang bagian depan juga sudah mentok nih. Jadi nggak bisa terlalu banyak memilih posisi kaki di sini. Jadi ya di situ aja udah. Tapi ya oke lah gitu. Maksudnya decknya cukup lebar kiri sama kanan gitu loh, tapi di tengahnya dia cukup lebar bagian tengahnya ini sehingga buat kaki jadi agak-agak mentok nih kalau ukuran kaki Anda besar seperti saya. Tapi kalau ukuran kaki Anda nggak terlalu besar sih oke banget. Dan dia cukup lega lah buat bawa barang ya di bawah, masih oke lah. Terus masih ada kotak penyimpanan nih di sebelah kanan. Ini muat botol yang besar banget loh. Jadi dia besar dan dalam sehingga ya mungkin ukuran air mineral yang sedang, yang tanggung gitu itu muat di sini masuk. Dan bisa buat ngecas HP juga. Ada soket output DC 12 volt dan itu bisa buat ngecas HP meskipun harus nyiapin mobile charger lagi ya Mas Bro ya. Dan dia asiknya di dashboard ini Frigo yang paling murah, jadi nggak ada stop and start sistemnya. It's okay, no problem, ya kan? Tapi speedometernya lumayan karena dia sudah LCD, walaupun LCD positif, dan dia cukup jelas di siang hari. Dan angkanya cukup besar juga. Ada fuel, ada eco indikator di sini, jadi buat berkendara hemat itu bisa patokannya ini nih. Kalau barnya banyak itu berarti Anda cukup hemat bawa motornya. Sementara ya tapi informasi di sini ya hanya odometer dan trip meter saja, jadi nggak ada konsumsi bahan bakar. Tapi ya oke lah. Jadi motor ini memang didesain sama Yamaha untuk bisa comply sama kebutuhan sehari-hari. Kalau Anda butuh yang lebih canggih, Anda bisa pilih yang di atasnya ini yang sudah pakai keyless ya kan. Jadi mungkin paling tidak sedikit lebih aman lah buat diparkir. Terus ada koneksi dengan handphone juga, oke. Nah, berkaitan dengan kenyamanan naik motor ini. Nah, kenyamanan itu mungkin relatif ya, tapi menurut saya motor ini terasa cukup keras, baik busa joknya gitu ya maupun bantingan suspensinya. Jadi kalau joknya ini cukup lebar sebenarnya di bagian belakang, tapi memang nggak lebar-lebar banget gitu loh kalau dibanding sama skutik lain yang itu mungkin lebih lebar tapi tidak selebar NMAX juga memang. Dan busa joknya cukup keras. Nah, buat Anda yang nggak terlalu tinggi bisa lebih enak lagi sebenarnya ya, karena di bagian depan jok ini sangat menyempit gitu ya, mengerucut, sehingga Anda bisa maju lebih enak lagi buat menjejak ke tanah.
Tapi rasanya ya kalau ketemu lubang atau polisi tidur memang motor ini relatif keras. Begitu juga buat pembonceng ya, dia joknya agak menyempit di belakang sehingga ya yang kena di pantat mungkin nggak selebar kayak misalnya Villano gitu ya, itu kan lebar banget di belakangnya, atau Nmax gitu, itu lumayan lebar. Ini dia tidak selebar itu, tapi ya cukuplah akomodatif untuk penumpang belakangnya. Sebenarnya kalau buat boncengan memang karakter suspensinya jadi lebih lunak, lebih empuk gitu ya, walaupun karakter sportinya tetap hadir. Efeknya ya memang pada saat menikung, dia motor ini cukup lurut, jadi buat belok-belok walaupun agak kenceng pun dia masih nurut-nurut aja, masih enak gitu loh, nggak terlalu goyang-goyang belakangnya. Jadi buat boncengan, jadi buat komuter sehari-hari sendiri atau boncengan, motor ini cukup memadai. Bisa bawa barang banyak, bisa boncengan, ya kan, dan handlingnya enak. Nah, begitu juga buat macet-macet seperti ini nih, dia masih cukup stabil, jadi bannya lebar. Kadang nggak usah terlalu sering turun kaki kalau jalannya pelan banget, tapi kalau udah berhenti seperti ini ya mau nggak mau turun kaki ya Mas Bro. Tapi begitu jalan sedikit aja, motor ini rasanya cukup stabil, gampang sekali ya balance-nya. Nah, dipakai di Jakarta ya, motor ini punya paduan antara kemampuan akselerasi dengan konsumsi bahan bakar ya. Dia punya mesin yang sudah cukup canggih, ada blue core-nya ya kan, dengan smart motor generator sehingga starternya halus, walaupun dia tidak ada dia fitur-fitur pengirit bahan bakar di sini karena tidak ada stop and start system, tidak ada hybridnya juga. Meskipun dia punya basic mesin yang sama dengan Yamaha Gear atau Yamaha Fazio dan Yamaha Grand Villano, itu mirip sekali. Jadi memang didesain sedemikian rupa supaya harganya murah. Bahkan dia fitur ABS-nya dicabut sama Yamaha supaya motor ini juga tetap affordable buat yang butuh motor buat harian, buat kaki ya, butuh motor yang fungsional, akomodatif, bisa bawa barang banyak, tapi harganya sangat terjangkau, 20 lebih dikit lah. Nah, buat harian kira-kira begini nih karakter konsumsi bahan bakar dan tarikannya. Untuk Yamaha Frigo ini kami catat konsumsi bahan bakar di dalam kota paling irit adalah 52,7 km per liter dengan gaya berkendara EconoRide di bawah 70 km per jam dan bahan bakar beroktan 92. Sedangkan akselerasi Yamaha Frigo ini kami catat cukup baik untuk 60 km per jam, dari diam adalah 7,6 detik, tapi menuju 80 km per jam perlu waktu yang cukup lama, sekitar 15,3 detik. Lalu top speed kami catat di jalanan dalam kota itu sekitar 98 km per jam, jadi tidak sampai 100 km per jam. Nah, masuk ke malam hari, ini sudah jam 6 pas, kita akan coba lihat bagaimana pancaran lampunya. Kita coba ya, hidupkan lagi, bagaimana suaranya. Tuh kan, starternya halus sekali, jadi nggak kedengeran suara sama sekali. Dan ini adalah pancaran lampu dari Yamaha Frigo yang baru, cukup terang ya di depan, cukup tersebar ke kiri dan ke kanan. Walaupun sebenarnya ini bukan yang paling terang ya menurut saya ya, tapi ini sudah cukup lah untuk berkendara di Jakarta. Dan ini ada lampu jauhnya, jadi lampu jauhnya terfokus di tengah saja, nggak sampai kiri dan kanan. Oke, ya kan? Mantap. Jadi itu riders, tadi hasil kita keliling-keliling naik Yamaha Frigo baru ini. Kami suka sekali dengan ubahan barunya, tampilannya lebih segar, dan bagaimana motornya saat dipakai sebenarnya masih mirip-mirip dengan yang lama. Mungkin kalau Anda membeli yang varian yang paling tinggi, ya Anda mendapatkan fitur-fitur seperti keyless, seperti Y-Connect, terus ada stop and start system. Tapi yang ini adalah varian yang paling murahnya, dan
lebih affordable, tapi semua fitur-fitur yang ada, ya selain fitur kecanggihan tadi itu ditanamkan sama Yamaha di sini. Suspensinya sama, mesinnya sama, bagasinya sama, kantong-kantongnya sama, semua tombol-tombolnya mirip-mirip. Jadi motor ini layak buat dipakai harian, apalagi kalau Anda sering bawa barang banyak, bawa tas, bawa backpack, itu dengan mudah bisa disimpan di sini, sehingga bisa mempermudah aktivitas sehari-hari Anda, bisa bawa barang banyak tanpa harus ragu bagaimana manajemen barang di sini. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kami juga berterima kasih kepada Puri Botanical yang sudah memperbolehkan kami untuk meminjam fasilitasnya untuk syuting di sini. Kalau Anda ingin mengetahui hal yang lebih banyak mengenai Puri Botanical, silakan mampir ke website mereka atau follow mereka di puribotanical.id. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye-bye.